Matematika dengan NIM 20200 508088 dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Broadcasting akan membawakan presentasi mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia yang ke-14, yaitu Ragam Bahasa. Secara garis besar, penggunaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3 ragam. Yang pertama, ragam formal, yang kedua ragam semi-formal, dan yang ketiga adalah ragam non-formal. Secara kaidah bahasa terbagi menjadi 2, yaitu bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa berdasarkan kegunaannya selalu berkaitan erat dengan ragam bahasa berdasarkan kaidah kebahasaannya. Ragam formal sudah pasti masuk ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan ragam semi-formal dan ragam non-formal bisa jadi masuk ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Berdasarkan penggunaannya, ragam formal merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan pada kegiatan resmi, sehingga kaidah kebahasaannya pun juga harus disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pada ragam semi-formal merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan pada kegiatan dengan jumlah peserta yang banyak. Dan pada ragam non-formal merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan dalam keseharian dan antar individu. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang artinya juga memiliki tujuan agar terjadinya kesaling mengertian antar individu dalam sebuah komunikasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang digunakan dengan memenuhi kaidah kebahasaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa yang digunakan dengan tidak terlalu memerhatikan kaidah, namun tujuan dari komunikasinya dapat tercapai. Menurut situasi pemakaiannya, ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi biasanya digunakan pada pertemuan-pertemuan, peraturan, dan perundang-undangan. Sedangkan ragam tak resmi biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan dan percakapan pribadi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Contoh bahasa yang digunakan oleh bawahan kepada atasan adalah bahasa resmi. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh anak muda adalah ragam bahasa santai atau tidak resmi. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam baku dan tidak baku. Ragam baku menggunakan kaidah bahasa yang tidak lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku. Ragam ini terdapat dalam karya-karya ilmiah, laporan-laporan, seminar-seminar, pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Sementara itu, ragam tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari seperti di pasar, dalam pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi terutama dalam acara hiburan seperti wawancara tidak resmi atau wawancara dengan artis atau tokoh masyarakat, sinetron, dan sebagainya. Ragam bahasa bidang wacana meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, atau tulisan-tulisan ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan tulisan populer. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam yang diantaranya ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Jika ditelusuri lebih jauh, berdasarkan cara pandang penutur dapat diperinci lagi berdasarkan ciri kedaerahan,
ciri pendidikan, dan ciri sikap penutur. Sehingga, di samping ragam yang tertera di atas, terdapat pula ragam menurut daerah, ragam menurut pendidikan, dan ragam menurut sikap penutur. Ragam menurut daerah akan muncul jika para penutur dan mitra komunikasinya berasal dari suku atau etnik yang sama. Pilihan ragam akan beralih jika para pelakunya multi etnik atau suasana berubah. Misalnya dari tak resmi menjadi resmi. Berdasarkan topik pembicaraannya, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau memiliki prestis yang tinggi biasanya digunakan di kalangan terdidik. Di dalam karya ilmiah biasanya digunakan dalam karangan teknis dan perundang-undangan. Di dalam suasana yang resmi atau di dalam surat menyurat yang resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi biasanya kita menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam suasana tidak resmi atau situasi yang tidak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa yang baku. Sehingga kesimpulannya adalah terjadinya ragam bahasa disebabkan oleh penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan dalam komunikasi antar individu. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penggunaan kaidah kebahasaan itu antara lain adalah kosakata, bentuk kata, dan struktur kalimat. Hal tersebut tentunya terlepas dari sarana dan media yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi menggunakan ragam bahasa. Demikian presentasi saya mengenai ragam bahasa. Terima kasih kepada Pak Waslam dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan dan waktu bagi saya.